Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita lanjutkan kajian kita seputar fikih salat. Hari ini kita akan membahas bab al-mubahatu fis shalah. Perbuatan mubah boleh dilakukan saat menunaikan salat. Materi ini saya ambilkan dari kitab Shahih Fikih Sunnah tulisan Syekh Abu Malik Kamal Sayyid. Saya ambil juga dari kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita akan langsung masuk hadis pertama. Kana li ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Aku di sini adalah Ali bin Abi Thalib, mempunyai dua pintu masuk. Maksudnya sehari dua kali aku bertemu Rasulullah di rumah. Berarti ini hubungan kedekatan antara mertua dan menantu. Dua pintu masuk kepada Rasulullah. Maka jika aku mendatanginya ketika beliau sholat, beliau akan berdehem buatku. Kesimpulan pertama, berarti Rasulullah menjadikan rumah sebagai sarana untuk menunaikan sholat sunnah. Dan ini sesuai dengan sabda beliau, wala taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya rumah yang tidak ada sholat sunnah dan tidak ada bacaan Quran. Itu satu. Yang kedua, berarti ketika sedang sholat boleh memberi isyarat. Jadi Ali datang, assalamualaikum, sementara beliau masih sholat, maka beliau memberi isyarat. Nah begitu. Itu tanda berarti Rasulullah sedang sholat sunnah. Tolong Ali tunggu sebentar. Udah jelas? Baik. Biar cepat, memang keterangannya singkat tapi sudah bisa dipahami. Hadis kedua, an Aisyata radhiyallahu anha, bukan anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fil baiti wal babu alaihi muglaqun faji'tu fastaftahtu famasha fafatahali thumma raja'a ila musallahu wa wasafat annal baba fil kiblati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di rumah. Sebenarnya bukan pernah, tapi biasa sholat di rumah karena menggunakan yusolli. Kata kerja bentuk fi'lun mudhari, berarti kata kerja bentuk present continuous. Jadi adalah Rasulullah SAW selalu sholat di rumah, maksudnya sholat sunnah, sementara pintu dalam keadaan tertutup. Aku pun datang lalu minta dibukakan, maka beliau berjalan untuk membuka pintu. Selanjutnya beliau kembali ke tempat sholatnya. Disebutkan bahwa pintu ada di arah kiblat. Nah sekarang bagaimana minta izin kalau mau masuk rumah? Itu biasanya di kitab Riyadhus Shalihin diberi judul Babu al-Isti'dzan.
bab permisi mau masuk rumah. Cara pertama, boleh meminta izin permisi dengan cara mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Jadi salam sambil mengetuk pintu itu real terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tafsir Al-Qurtubi, kanat abwabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuqra'u bil adhafir. Pintu rumah Nabi itu biasa diketuk pakai kuku. Jadi para sahabat kalau bertamu ke rumah Rasulullah, di samping mengucapkan salam sambil mengetuk pakai kuku. Ini tanda apa, Pak? Mengetuk pintu pakai kuku? Berarti pintu rumah Rasulullah itu tipis, pakai kuku udah nyaring. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi cukup diketuk pakai kuku, kemudian mengucapkan salam. Yang kedua namanya isti'dzan adalah ketika mendapatkan jawaban dari si tuan rumah, waalaikumsalam, itu tidak boleh masuk kecuali udkhul. Sudah ada kata silahkan masuk. Ketiga, ketika si tuan rumah bertanya man dza atau man hada, siapa ini, harus menyebut nama jelas yang dikenal oleh si pemilik rumah dan tidak boleh menjawab saya. Rasulullah paling tidak suka kalau ditanya siapa ini, ana. Beliau menjawab bersabda ana ka'annahu karihahu. Saya dengan nada beliau tidak suka. Tapi senangnya man dza, siapa ini? Ana Abu Dzar, marhaban bi Abi Dzar, selamat datang wahai Abu Dzar. Pernah Ummu Hani, man hadhihi, siapa ini? Ana Ummu Hani, marhaban bi Ummi Hani. Tidak boleh menjawab saya, atau bahkan malah saya siapa? Coba tebak, suara seindah ini tidak dikenal. Kasih tahu nggak ya? Baik, kembali ke hadis. Berarti seorang yang sedang menunaikan sholat boleh berjalan menuju pintu untuk membukakan pintu, kembali lagi ke tempat semula. Tapi riwayat menunjukkan bahwa sholat yang ditunaikan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah. Baik, bagaimana kalau istri sedang menunaikan sholat wajib? Maka gunakan hadis pertama, tanah nahali, memberikan isyarat dengan cara berdehem. Oh, berarti yang di dalam sedang menunaikan sholat. Baik, hadis ketiga sekarang. An Azraq ibni Qais qala kunna bil aswaz nuqatilu al-haruriyata fabaina ana ala jurufi nahrin idza rajulun yusalli wa idza lijamu dabatihi biyadihi faja'alat dabbatuhu tunazihu wa ja'ala yatba'uha. Qala Abu Barzah al-Aslami faja'ala rajulun minal khawariji yaqulu Allahumma if'al bihadha syekh falamman sarafa syekhu qala inni sami'tu qaulakum wa inni ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sita ghazawatin aw sab'a ghazawatin wa thamaniyata wa syahidtu taysirahu wa inni in kuntu ura'an uraji'a ma'adabati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fayashuku alayya. Dari Arzaq bin Qais berkata, kami berada di Ahwas untuk memerangi Al-Haruriyah. Ada yang tahu Haruriyah itu apa, Pak? Haruriyah itu nama desa
di Kufah, berarti Iran, tempat berkumpulnya kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi kelompok ini bisa disebut Khawarij, artinya keluar, karena keluar dari ketaatan kepada Ali, memerangi Ali, tidak mengakui Ali sebagai khalifah dan mengkafirkan Ali. Disebut Haruriyah karena punya base camp di desa namanya Haruriyah. Ciri khas Khawarij adalah mengkafirkan kelompok yang bukan kelompoknya. Jadi yang muslim itu hanya kelompoknya, yang lain itu kafir. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ulama Madinah, kira-kira 8 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau menyebut Khawarijnya Indonesia itu LDII. LDII itu satu kelompok yang tidak mau sholat di masjid umum, pasti sholatnya di masjidnya sendiri. Itu nggak ada ceritanya LDII mau sholat bergabung bersama kita. Itu diungkapkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di hadapan Ustadz Bambang Irawan, tokoh Ustadz pembesar LDII, hingga akhirnya beliau bertobat kembali ke Indonesia, kemudian mengumumkan keluar dari LDII. Nah, jadi kami berada di Ahwas untuk memerangi Al-Haruriyah, kelompok Khawarij. Dan perlu diketahui bahwa membunuh kelompok Khawarij itu pahalanya lebih besar daripada membunuh orang kafir. Nanti kalau bab jihad kapan-kapan kita bahas. Nah, baik, kita lanjutkan. Ketika kami berada di tepi sungai, tiba-tiba ada seorang sedang menunaikan sholat, sedangkan tali kekang binatangnya ada di tangannya. Jadi sambil sholat bersedekap sambil memegang tali dari binatang, maksudnya kendaraan, tidak disebutkan kuda atau onta. Binatang itu terus menariknya dan dia pun mengikutinya. Berarti sholatnya kadang-kadang geser-geser, maju mundur, karena onta itu tidak diem. Abu Barzah Al-Aslami berkata, seorang dari Khawarij berkata, "Ya Allah, tolonglah lelaki tua ini." Maksudnya kasihan bener lelaki ini, demi dunia, demi kuda, sampai sholatnya tidak khusyuk. Ketika orang tua itu selesai, dia berkata, "Aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 6 atau 7 atau 8 kali. Aku menyaksikan banyak kemudahan. Sungguh aku mengikuti kuda ini lebih aku sukai daripada aku biarkan lalu ia pergi ke tempat gembalaannya yang akhirnya menyulitkan diriku." Jadi sholat dalam keadaan memegang kuda, meskipun kuda itu kadang-kadang bergerak ke kanan ke kiri, menyebabkan dia sering bergeser, itu jauh lebih baik daripada aku lepaskan ujung-ujungnya apa? Ucul, lepas, akhirnya pergi entah ke mana. Akhirnya pulang ke Madinah, kan jauh dari Iran sampai ke Madinah. Berarti sholat memegang kendali tali kekang kuda itu hukumnya boleh, meskipun banyak bergerak. Kan di tengah-tengah masyarakat biasanya apa? Bergerak lebih dari 3 kali sholatnya batal. Coba kalau ini kan berapa kali gerakan? Baik. Kemudian di bawahnya, An Ayyuba qala sami'tu Al-Qasima yaqulu kana ya ummu Aisyata abdun yaqra'u fil mushafi. Dari Ayyub berkata, aku mendengar Qasim berkata, seorang budak, dalam riwayat budak ini bernama Zakwan, mengimami Aisyah sambil melihat mushaf. Maksudnya ada seorang budak, dia sholat sambil memegang mushaf, di antara makmum ada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini berarti diperbolehkan sholat sambil memegang mushaf.
Tapi para ulama menyebut ini hanya dilakukan untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Baik, kita lanjutkan di bawahnya. Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Apabila seorang di antara kamu salat, sebenarnya ia sedang bermunajat. Munajat itu ngobrol, bercakap-cakap kepada Rabb-Nya, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya, berarti meludah ke depan, dan ke samping kanannya, tetapi ke samping kirinya di bawah telapak kakinya. Coba kita bahas ludah dulu. Kira-kira seburuk-buruk ludah itu ludah apa, Pak? Kita sepakati, seburuk-buruk ludah atau air liur? Air liur anjing. Ini air liur atau ludah paling jelek. Sampai-sampai tidak ada cara mensucikan dari air ludah itu kecuali an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Harus dicuci 7 kali, diawali dengan dicuci pakai tanah. Satu-satunya cara, tidak ada cara kedua, ketiga, keempat. Yang kedua, semulia-mulia ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di bab tabarruk ngalap berkah, dulu kan pernah saya singgung ngalap berkah, bertabarruk, itu ada tabarruk syar'i, tabarruk yang sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah boleh bertabarruk dengan zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Selesai mencukur rambut di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah bersabda, ya Aba Talhata iksimhu bainan nas. Wahai Abu Talhah, tolong bagikan rambutku kepada orang-orang. Akhirnya dibagi-bagi. Banyak sahabat yang akhirnya mendapatkan rambut itu. Seandainya hari itu kita termasuk sahabat mendapatkan rambut, kita masukkan ke botol, diisi air, diminum boleh. Karena itu zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira rambut Rasulullah pendek atau panjang? Yang di museum itu panjang atau pendek? Panjang ya. Karena sya'ru Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam yadribu mankibaihi, panjang rambut Rasulullah sampai menyentuh pundak, berarti panjang. Nah, tapi ada pertanyaan, kenapa Rasulullah bersabda ni'mar rajulu al-khuraim as-sa'idi laula tulu jummatihi, sebaik-baik laki-laki itu bernama Khuraim al-Asadi, seandainya rambutnya tidak panjang. Begitu dapat ceramah, pulang nyari tukang cukur, rambutnya dicukur pendek. Nah, Rasulullah rambutnya panjang, Khuraim al-Asadi rambutnya panjang malah disuruh dipendekkan, dipotong. Kira-kira bagaimana? Jawabannya, tiap orang punya bakat masing-masing. Kan ada orang pantasnya rambut panjang, ada orang pakai rambut panjang malah tidak pantas. Coba Pak Suparna nanti rambutnya panjang, apa kata dunia persilatan? Jadi orang-orang kan punya bakat sendiri. Ada orang pantas, ganteng, cocok rambutnya panjang, tapi ada beberapa orang tidak pantas rambutnya panjang. Nah, bukti tabarruk dengan zat Rasulullah adalah ketika Rasulullah bertanya, aina Aliyu ibnu Abi Thalibin, qalu huwa yashtaki ainaihi. Ali mana? Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, matanya bengkak. Tolong bawa kemari. Fabasuqa fi ainaihi fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun. Rasulullah mengoleskan ludahnya ke mata Ali, sembuh seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya. Berarti apa?
bertabaruk, mengambil keberkahan dari ludah Rasulullah, hingga akhirnya penyakit sebagian sahabat akhirnya sembuh. Nah, pertanyaannya, boleh tidak kita menggunakan ludah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, disinilah akhirnya pembahasan ludah. Ludah itu bisa dipakai satu sebagai sarana pengobatan. Di kitab Riyadhus Shalihin ada, di Sahih Muslim ada. Jadi kalau ada orang sakit, ini jari telunjuk dibasahi dengan ludah, tempel di tanah, akhirnya ludah dan tanah ada di jari telunjuk, ditempel di tempat yang sakit sambil membaca bismillahi dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina, tanah yang ada di tempat kami. Biriqati ba'dina, yang sudah bercampur dengan air ludah kami. Yushfa sakimuna, penyakit ini sembuh biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Boleh dilakukan si sakit, boleh dilakukan oleh orang yang nengok. Tapi kalau yang nengok 30 orang, cukup 1 orang per wakilan, jangan semuanya ngeludah. Baik. Yang kedua, ludah itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana ketika kita bermimpi dengan mimpi yang jelek. Siapa yang mimpi jelek, falian fus an yasarihi salasan, meludahlah ke sebelah kiri 3 kali, wasta'id billah, sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tanamkan fa innaha la tadur, yakinlah mimpi ini tidak akan membahayakan hidup saya. Itu ludah kedua, menghindari gangguan setan lewat mimpi. Kalau mimpinya jelek, meskipun mimpi jelek ini kadang-kadang ada satu mimpi bagi si A bagus, si B jelek. Contohnya, bapak-bapak mimpi jadi pengantin, itu mimpi bagus tidak? Mungkin bagi yang mimpi bagus, tanyakan kepada istri, pasti menganggap ini mimpi jelek, diminta untuk, Pak, segera meludah ke sebelah kiri, itu mimpi dari setan. Iya Pak, diludahin. Baik. Kemudian yang ketiga, di Sahih Muslim di Kitabul Iman, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan kadang-kadang kita ngalamun. Sebelum saya ada ibu dan bapak, sebelum ibu bapak ada kakek dan nenek, sebelum kakek dan nenek ada buyut, terus sebelumnya ada Adam, sebelumnya ada malaikat, sebelumnya ada Allah. Man khalaqallah? Siapa kira-kira yang menciptakan Allah? Siapa? Sebelum Allah ada apa? Nah, siapa yang punya pikiran-pikiran seperti ini, segera satu, meludah ke sebelah kiri 3 kali, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilanjutkan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Keempat, amantu billah. Yang kelima, wal yantahi, ngalamunnya wajib berhenti, jangan dilanjutkan lagi. Jadi kalau ngalamun kita ngelantur, yang dilamunkan adalah Allah, yang menyebabkan kita bisa kufur. Caranya itu meludah a'udzubillah 3 kali, meludahnya juga 3 kali, qul huwallah, amantu billah, kemudian berhenti, jangan dilanjutkan. Contoh misalnya yang lain, saya pernah ditanya, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya, kira-kira Allah kuasa tidak membunuh dirinya sendiri? Anak kuliah Pak, namanya juga jurusan filsafat. Nah, siapa yang seperti ini, langsung meludah ke sebelah kiri 3 kali. Itu gangguan dari setan. Karena orang kalau jurusan filsafat, apapun dipikir, apapun dikritisi. Pernah di sebuah pengajian saya ditanya,
Allah turunkan Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa yang dijaga keasliannya hanya Quran? Kan kritis. Kok Al-Quran yang dijaga, yang lain tidak dijaga? Di mana letak keadilan Allah? Orang seperti ini kadang-kadang perlu dijawab sekak seter supaya jangan ngomong lagi. Saya tanya, Anda yakin tidak Allah itu maha adil? Nah, bingung dia. Kalau saya mengatakan Allah tidak adil, berarti saya kafir. Akhirnya si anak mahasiswa itu menjawab apa? Saya yakin Allah maha adil. Ya sudah, selesai. Jangan tanya di mana letak keadilan Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada lagi satu lagi, meludah ketika Bapak sedang sholat, bacaan sholat ngelantur, mau balik lagi ngelantur lagi. Misalnya sholat membaca surat Al-A'raf ayat 1 begitu sampai ayat ketiga, loh kok lupa lagi, balik lagi, ketemu itu lagi, lupa lagi. Ini pernah dikeluhkan oleh seorang sahabat, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka hinsib," itu setan bernama hinsib. Maka segera meludah ke sebelah kiri 3 kali, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah bacaannya tidak kacau lagi. Ya kalau bapak-bapak mungkin membaca apa kan terbulak-balik. Contohnya apa yang terbulak-balik? Qul ya al-kafirun. Perasaan sudah balik ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi. Ya itu caranya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludah ke sebelah kiri. Nah, bagi yang meludah, ya di sini, apabila seorang di antara kamu sholat, sebenarnya ia sedang bermunajat kepada Robnya, maka jangan sekali-kali meludah ke hadapan, maksudnya di depan, dan jangan pula ke samping kanan, tapi ke samping kiri di bawah telapak kaki. Hari ini masjid ini sudah ada karpet, dulu masih berbentuk pasir. Akhirnya kita tanyakan kepada Syekh Musaid Basir Ali, beliau menjawab hari ini sudah ada tisu. Jadi bagi kita yang punya peluang meludah saat sholat, berarti siapkan tisu, jangan meludah ke bawah, karena bagaimanapun situasi masjid zaman sekarang dengan zaman dahulu sudah beda. Baik, lembar pertama selesai. Lembar kedua ini selesai atau tidak ya? Bismillah, semoga selesai. Uqtulu al-aswadaini fis sholati al-hayyata wal aqrab. Bunuhlah 2 binatang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kala jengking. Berarti ular bukan binatang peliharaan. Saya pernah ditanya, apa hukumnya memelihara ular seperti Panji si petualang? Itu nggak boleh. Ular itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh fil hilli wal harami, di tanah halal maupun di tanah haram. Meskipun kita sedang berihram, kita sudah berihram mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, lewat itu ular kita boleh bunuh. Jadi ular bukan komoditi untuk dipelihara. Dan kala jengking, kiasnya apa? Semua binatang yang mengganggu termasuk nyamuk itu termasuk boleh dibunuh saat kita sedang sholat. Jadi kalau bapak merasa di pipi ada nyamuk, yakin boleh dipukul. Baik, di bawahnya. Nah, ini unik ini hadisnya. An Abdullah ibni Shaddad an abihi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatail isya wa huwa hamilun hasanan aw husainan, fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu thumma kabbara li salati fa shalla fa sajada baina dhahranai salatihi sajadatan atalaha qala abi farafa'tu ra'si wa idas sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun faraja'tu ila sujudi falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nasu ya Rasulullah innaka sajata baina dhahranai
salatika sajadatan atoltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaika qala kullu dzalika lam yakun walakin ibni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Dari Abdullah bin Shaddad dari bapaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami untuk memimpin salah satu sholat isya sambil menggendong Hasan dan Husain. Nah, kita bahas Hasan dan Husain dulu. Mana yang lebih mulia, Hasan atau Husain? Tentu Hasan lebih mulia daripada Husain. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menggendong Hasan naik di atas mimbar. Beliau bersabda, inna ibni hada sayyidun, cucuku ini sayyid. Kalau disebut sayyid itu yang paling mulia. Wa sayuslihullahu baina fi'ataini adimataini, nanti kalau remaja, kalau sudah dewasa akan mendamaikan dua kubu yang berseteru. Akhirnya terbukti kubu Ali dan Muawiyah yang perang pada perang Siffin itu berdamai, bersatu setelah disatukan oleh Hasan. Tapi sholawat yang sering kita dengar, sholawat itu apa? Ya Jaddal Husaini, bukan ya Jaddal Hasani, wahai kakeknya Husain. Harusnya kan kakeknya Hasan, karena nisbat seorang itu kepada anak laki-laki yang tertua. Ini dicurigai berasal dari Syiah, karena bagi Syiah Husain itu lebih mulia daripada Hasan. Maka Bapak lihat aja beberapa kali orang-orang Syiah yang sedang menunaikan manasik haji, mereka bukan mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, tapi labbaika ya Husain. Nah, jadi Husain bagi mereka lebih mulia. Nah, dari periwayatan hadis, Hasan meriwayatkan hadis, Husain tidak. Coba di Bulughul Maram, Anil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalibin qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kakekku mengajarkan bacaan saat aku sedang menunaikan kunut saat witir. Nah, itu menunjukkan bahwa Hasan itu termasuk jajaran perawi hadis dan tidak dikenal Husain punya periwayatan hadis karena lebih kecil dan tidak sempat meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kira-kira Hasan dan Husain dan akhirnya keturunannya hari ini ada yang sering dinisbatkan dengan apa? Habib, atau kalau di Mesir disebut dengan Syarif. Itu kira-kira cucunya Ali atau cucu Rasulullah? Para Habib itu cucu Ali atau cucu Rasulullah? Sekarang, cucu Ali harusnya. Kenapa? Anaknya Rasulullah itu Fatimah menikah dengan Ali, lahirlah Hasan dan Husain beranak pinak. Yang lebih tepat sebenarnya mereka cucu dari Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah pernah berwasiat di Ghadir Hum. Beliau bersabda, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Kalau aku meninggal dunia, titip ahli baitku. Nah, kan para sahabat bertanya, siapa ahlul bait ya Rasulullah? Hum alu aliyin wa alu Ja'farin wa alu Ukailin wa alu Abbasin. Mereka anak cucu Ali, Ja'far, Ukail dan Abbas. Tidak disebut cucuku, tapi anak cucu Ali, Ukail, Abbas dan Ja'far. Itulah yang disebut dengan ahlul bait. Jadi cucu-cucu Rasulullah para habaib itu betul mereka ahlul bait. Tapi ahlul bait tidak hanya keturunan Ali. Masih banyak keturunan Abbas, masih ada keturunan Ukail dan Ja'far.
Meskipun begitu, di Saudi Arabia itu banyak keturunan dari jalur Ali, Hasan dan Husain, tapi tidak menisbatkan sebagai Habib. Itu khasnya Arab Saudi. Mereka biasa-biasa saja, tidak menyebutkan saya keturunan dari Hasan atau Husain, atau menyebut dirinya sebagai Habib. Yang terkenal di Yaman, akhirnya memang perantauan Yaman ke Indonesia menisbatkan diri kepada Habib. Baik, kembali ke ini. Rasulullah maju lalu meletakkannya di bawah. Nah, jadi si cucu ditaruh di bawah. Setelah itu beliau bertakbir untuk sholat. Beliau bersujud dengan satu sujud di pertengahan sholatnya. Beliau memanjangkannya. Ayahku berkata, aku mengangkat kepalaku. Ternyata anak kecil itu ada di punggung Rasulullah SAW saat beliau sujud. Mungkin kalau Pak Supana saat itu kok kesuwen, sujud lama sekali, ini ada apa? Terus mengangkat kepalanya. Oh, ternyata di punggung Rasulullah ada cucunya yang sedang naik punggung, berarti kuda-kudaan. Aku pun kembali kepada sujudku. Ketika Rasulullah SAW sholat, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sujud antara pertengahan sholatmu dengan sujud yang engkau panjangkan hingga kami mengira ada sesuatu yang terjadi atau ada wahyu kepada engkau. Beliau bersabda, semua itu tidak terjadi, akan tetapi cucuku menaiki punggungku, lalu aku tidak mau bersegera mengangkat kepalaku hingga ia sudah menyelesaikan keinginannya. Nah, jadi menurut teori, sholatnya orang ini harusnya batal karena mengangkat kepala, kemudian mundur lagi ke rukun sebelumnya. Kan sudah kita pelajari, salah satu pembatal sholat kalau dia mundur ke rukun sebelumnya. Seperti rakaat kedua harusnya duduk at-tahiyat, tapi dia berdiri sudah sempurna, kok saya belum duduk at-tahiyat, turun untuk at-tahiyat, itu batal. Tapi karena orang ini tidak tahu, maka sholatnya dianggap tidak batal. Sudah selesai Pak, adzan. Masuk adzan tadi? Oh, 5 menit lagi. Berarti selesai, ini tidak saya lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan. Sesuai materi atau di luar pembahasan? Ya. Ya. Ya, betul. Oh ya. Dalam fikih itu disebut ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif. Rasulullah pernah ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, pernah membaca subuhun kudusun wa rabbul malaikatu warruh, pernah membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah beliau doa iftitah Allahumma ba'id baini. Pernah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Pernah membaca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil sampai akhir. Itu tanawu. Boleh melakukan ini, boleh itu, boleh yang lain. Termasuk di Sahih Muslim, di Kitabut Thaharah, seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, kalau selesai hubungan badan, beliau langsung mandi baru tidur atau bersih-bersih biasa, tidur mandinya nanti. Kullu dzalika yaf'al, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah beliau langsung mandi baru tidur, pernah bersih-bersih sekedarnya, tidur mandinya nanti. Itu namanya tanawu. Bahkan kalau bisa, biar ilmu itu tidak lupa, semuanya dipraktekkan. Itu lebih baik begitu. Tapi ada juga seperti sujud.
bacaan sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, beliau baca itu di tahun terakhir, di tasbih, bertahmid dan beristighfar. Akhirnya sujudnya membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Monggo yang merasa ini tahun terakhir beralih ke yang itu. Ujung-ujungnya nakut-nakuti. Baik, itu di kitab Riyadhus Shalihin di bab banyak memikirkan, merenungkan di akhir hidup. Nah, hadis itu dicantumkan. Adzan. Baik. Ada yang adzan, kemudian kita akan tunggu 3 pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Baik, pertanyaan kedua, silakan. Ya. Nyamuk tadi saya sebut, nyamuk. Syekh bin Baz ketika menyebut khamsun minad dawab fawasikna yuktalna fil hilli wal haram. 5 binatang fasik yang boleh dibunuh saat di tempat halal atau di tanah haram. Nah, ketika disebut 5, Syekh bin Baz menyebut semua binatang yang mengganggu termasuk nyamuk. Termasuk nyamuk, kiasnya begitu. Nyamuk kan mengganggu. Cuma di Mekah belum pernah ketemu nyamuk problemnya. Alhamdulillah.
Nah, bagaimana? Najis tidak darah. Kalau Bapak tanyakan ke teman-teman kita dari NU, darah itu najis karena menggunakan ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Jadi semua yang haram otomatis najis. Dan itu dalam madhab Syafi'i begitu. Jadi tapi dalam madhab Hambali itu tidak najis. Ada hadis setelah perang Uhud, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusalluna fi jirahatihim, adalah para sahabat mereka sholat dalam keadaan darah mereka masih menetes. Itu bukti bahwa darah tidak najis. Biasanya kalau disebut darah kemudian ujung-ujungnya kepada air mani. Air mani itu najis tidak? Kalau kita mengatakan najis, berarti seisi ruangan najis semuanya. Aslinya manusia itu berasal dari air mani. Sebagaimana manusia itu suci, maka air mani juga harus dianggap suci. Karena Rasulullah itu kata Aisyah, kuntu afruku farkan min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada air mani di baju Rasulullah, cuma aku kerik pakai kuku. Kemudian Rasulullah menggunakan sholat itu tanpa dicuci. Itu bukti bahwa air mani tidak najis. Ada yang lain? Jadi kalau ada yang mengatakan bergerak lebih dari 3 kali batal, ini membunuh ular sama kalajengking berapa kali gerakan? Nah, iya kan? Berarti banyak gerakan gitu. Berarti gerakan lebih dari 3 kali kalau memang diperlukan itu nggak masalah. Itu makanya biar mengantisipasi tadi, pintunya jangan dikunci, biar isinya kalau masuk bisa langsung masuk. Atau nih Bu, khusus kamu kunci, aku kasih, aku juga punya kunci. Iya. Baik. Ada yang lain? Di luar pembahasan itu lebih afdol. Ya. Ustaz, kalau kita sholat untuk merapatkan saf, itu sebetulnya yang utama bagian atas ketiga atau kaki. Kadang-kadang sekarang kalau kita lihat itu lebih banyak asalkan kaki, juga waktunya bertandang gitu. Oh, metandang. Jadi kalau yang benar itu sebetulnya pundaknya atau bawahnya, Ustaz? Disunahkan dua-duanya. Hadu bainal manakib. Jadi manakib itu kan ini, Rasulullah menyebut ini. Tapi ini juga disebut ketika Rasulullah ra'a itu asyaitona yadkhulu min khilali shaf ka'annaha al-hadafu. Aku melihat setan menyelinap di shaf yang renggang, maksudnya di kaki. Berarti yang rapat itu yang atasnya juga yang bawahnya. Kesimpulannya nggak boleh terlalu lebar, Ustaz. Oh, jangan lebar-lebar. Ya, kalau terlalu lebar itu otomatis ketika ketika duduk di antara 2 sujud itu pasti renggang. Ya. Tapi tolong bagi yang merapatkan, walinu baina ashabikum, merapatkan tetap lembut, jangan diinjak. Karena saya pernah mengalami diinjak, sakitnya luar biasa. Jadi sunnah tapi ada akhlaknya. Satu terakhir, masalah akidah barangkali tidak mesti harus sholat. Baik, berarti mau tanya Pak? Ya, terakhir. Oh, gibah. Gibah tentang apa, Pak? Suami istri sedang ngobrol, yang dibicarakan orang lain. Gibah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh.
Maka Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin membuat judul Babu ma yubahu minal ghibah, bab bolehnya melakukan ghibah. Ghibah-ghibah yang mubah maksudnya. Contoh, Hindun datang menghadap Rasulullah. Hindun itu yang ngunyah-ngunyah jantung Hamzah, kan si Hindun. Tapi kan bersyahadat akhirnya. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana kana rajulan syahihan. Suami saya itu kaya raya, tapi pelitnya syahihan. Bukan bakhil, tapi syahih. Syahih itu pelit paling mentok. Kalau bahasa Jermannya pedit, pelit, koret, keket, mengkene, merege, hese. Pelit luar biasa. La ma yu'tini minal mali ma yakfini wa yakfi ibni. Kalau ngasih uang belanja tidak cukup. Boleh tidak saya mengambil duit Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan? Ini ghibah tidak, Pak? Ini ghibah. Khudhi ma yakfihi wa yakfi banihi. Silakan ambil duitnya Abu Sufyan, tapi ingat, cukup untuk kamu, cukup anak kamu, tidak lebih. Contoh lagi, Imam Nawawi meriwayatkan juga seorang wanita dicerai, masa idah selesai, dua laki-laki kompak bareng sudah berada di depan pintu. Ini kan luar biasa, ngitung masa idah, kompak dua-duanya sudah di depan pintu. Coba, akhirnya bingung siapa yang harus diterima. Wanita ini pun menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, dua laki-laki melamar saya, siapa yang harus saya terima? Kata Rasulullah, siapa? Yang pertama Abu Jaham, jangan terima. Innahu kana rajulan la yadau asahu an atikihi. Dia tipe laki-laki yang suka nampar perempuan. Berarti suka KDRT. Ini ghibah tidak? Ghibah. Yang kedua Muawiyah, wah jangan diterima, so'lukun lama lalahu. Dia belum serius. Kalau Muawiyah enggak, terus Abu Jaham enggak, terus saya nikah dengan siapa? Inilah karakter wanita Madinah. Wanita Madinah itu tidak malu. Terus saya nikah dengan siapa? Ankihi Usamata. Siap-siap nikahlah engkau dengan Usama. Padahal Usama sedang duduk santai di rumah. Usama bangun, dipanggil Rasulullah, siap jadi pengantin. Coba yang nyari, yang ngitung masa idah nggak dapat kan? Yang santai-santai di rumah dapat. Itu contoh bukti apa? Kadang-kadang rezeki itu tidak perlu dikejar. Kalau memang datang pasti akan datang. Kenapa? Oh, iya. Bawa belum ada. Oh iya. Tolong carikan, insya Allah. Kenapa orang, apa rahasia kenapa Usamah bin Zaid itu santai, tiba-tiba hari itu sudah jadi pengantin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Berarti kan nggak perlu dicari. Kenapa? Takwa. Maka Syekh Fadlul Ilahi menyebut salah satu sumber rezeki umat Islam adalah kalau dia bertakwa. Baik, berhubung ini belum selesai, berarti fotokopian dikembalikan lagi. Maaf, insya Allah dilanjutkan di bulan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.